Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurud dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kami sayangi seluruh peserta didik, marilah kita senantiasa memuji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di qaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Syukur bil lisan, tidak lupa juga syukur dengan melaksanakan segala apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi yang dilarangnya. Salawat dan salam kita sanjungkan kehadirat Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di qaulina Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan senantiasa kita membaca salawat, ya, terkabul semua hajat, dan di yaumil qiyamah kita diakui sebagai umatnya, masuk ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala bersama-sama. Amin. Allahumma amin. Melanjutkan pembelajaran kita hari ini, masih meneruskan bab 4, yaitu pada bab Al-Quran dan Hadis sebagai pedoman hidupku. Ya, jika kemarin kita sudah membahas apa itu Al-Quran, fungsi Al-Quran dalam sumber hukum Islam, ya, maka pada kesempatan hari ini, ya, kita akan belajar tentang Al-Hadis atau hadis, yang mana hampir sama dengan kemarin, apa itu hadis, kemudian ya fungsi hadis sebagai sumber hukum Islam dan lain sebagainya. Pengertian atau definisi dari hadis, ya, secara bahasa hadis berarti perkataan atau ucapan, itu disebut hadis. Namun secara istilah, hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik itu yang berupa perkataan beliau atau nanti yang disebut hadis qauliyah, atau yang berupa perbuatan, atau yang disebut nanti adalah hadis fi'liyah, atau yang berdasarkan ketetapan, ya, atau yang nanti disebut takririyah. Jadi segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi, baik berupa perkataan, perbuatan, dan ketetapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari definisi ini, hadis nanti bisa dibedakan menjadi 3, yaitu hadis perkataan atau qauliyah, hadis perbuatan atau fi'liyah, dan hadis ketetapan atau takririyah. Hadis yang berupa perkataan biasanya dalam teksnya, ya, terdapat kata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu qauliyah. Sedangkan yang berupa perbuatan biasanya hadis teksnya terdapat kata ra'aitu Rasulullah dan lain sebagainya. Yang berupa ketetapan pun hampir sama dengan perbuatan. Cuma yang namanya kapan Nabi adalah diantaranya Nabi tidak memerintahkan, namun juga tidak melarang. Itu yang disebut nanti adalah ketetapan Nabi. Misalnya yang berupa ketetapan Nabi adalah tentang pada masa itu ada para sahabat yang sedang memakan dog, ya. Nah, pada saat itu para sahabat yang memakan dog, Nabi tidak melarang,
Nabi hanya terdiam ketika melihat sahabat memakan daging dog. Maka di situ ditetapkan bahwasanya daging dog, ya, hewan sejenis biawak, namun ulama mengatakan itu bukan biawak, ya, adalah dog itu adalah boleh dikonsumsi atau halal. Demikian definisi hadis secara bahasa maupun istilah. Hadis juga bisa dinamakan sunnah. Maka kita sering juga mendengar istilah sunnah Rasul. Makanya yang namanya sunnah Rasul itu diantaranya adalah ya segala sesuatu yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Kita jangan ikut-ikut keblinger dalam artian ketika mengatakan sunnah Rasul adalah yang seperti dipinjakan orang yang berhubungan dengan malam Jumat dan lain sebagainya. Itu sungguh sangat keliru, ya. Jadi yang namanya sunnah Rasul adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad layaknya pengertian hadis tadi. Namun demikian, ulama hadis ada yang membedakan antara hadis dengan sunnah. Ya, jika hadis adalah ucapan atau perkataan Rasulullah SAW, sedangkan sunnah adalah segala apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW yang menjadi sumber hukum Islam. Jadi di sini yang membedakan kalau sunnah itu berupa perbuatan, sedangkan hadis berupa perkataan Nabi. Bagian-bagian hadis, ya, hadis bagiannya nanti ada 3, seperti pada contoh hadis di bawah, yaitu An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatatawwa maq'adahu minan nar, rawahul Bukhari wa Muslim. Ya, pada contoh hadis tersebut kita bisa membedakan yang pertama yang disebut sanad. Ya, yang namanya sanad yaitu sekelompok orang atau seseorang yang menyampaikan hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai kepada kita sekarang. Jadi pada contoh tersebut yang menjadi sanadnya adalah diantaranya kalimat An Abi Hurairah. Ya, kemudian bagian kedua disebut matan, yaitu isi atau materi hadis yang disampaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagian matan pada contoh hadis tersebut adalah pada kalimat mulai man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Itu adalah bagian dari matan. Sedangkan yang namanya rawi adalah orang yang meriwayatkan hadis. Di situ rawahul Bukhari wa Muslim. Jadi Imam Bukhari dan Imam Muslimlah yang menjadi periwayat atau rawi hadis tersebut. Kedudukan hadis atau sunnah sebagai sumber hukum Islam. Sebagai sumber hukum Islam, hadis berada satu tingkat di bawah Al-Quran. Artinya, ya, jika sebuah perkara hukumnya tidak terdapat di dalam Al-Quran, yang harus dijadikan sandaran berikutnya adalah hadis tersebut. Jadi, hadis berada posisi kedua setelah Al-Quran. Rujukan pertama sumber hukum Islam tetap adalah Al-Quran. Namun, karena beberapa faktor ya yang nanti bisa kita pelajari, terkadang ada pemahaman kita yang tidak tekstual, ya. Maka ketika secara tekstual tidak terdapat di dalam Al-Quran, langkah selanjutnya adalah menggali hukum dari
hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu, fungsi hadis terhadap Al-Quran diantaranya adalah menjelaskan ayat-ayat Al-Quran yang masih bersifat umum. Seperti contoh di dalam Al-Quran, ya, itu banyak perintah, diantaranya perintah sholat. Sementara ya di situ di dalam Al-Quran tidak disebutkan secara terperinci bagaimana gerakan-gerakan sholat. Maka dari itu fungsi hadis adalah menjelaskan ayat-ayat Al-Quran yang masih bersifat umum. Dari perintah sholat, kemudian Nabi mencontohkan bagaimana sholat yang benar, yang dimulai dari takbiratul ihram sampai salam. Disitulah salah satu fungsi Al-Quran, yaitu menjelaskan ayat-ayat Al-Quran yang masih bersifat umum. Fungsi yang lain yaitu adalah memperkuat pernyataan yang ada dalam Al-Quran. Ya, perintah sholat sudah ada di dalam Al-Quran dan kemudian ditambahkan dengan hadis-hadis Nabi. Ya, menerangkan maksud dan tujuan ayat. Kemudian diantaranya adalah menetapkan hukum baru yang tidak terdapat dalam Al-Quran. Macam-macam hadis, ya. Hadis terdapat banyak jenisnya, diantaranya disebut hadis mutawatir, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh banyak perawi, baik dari kalangan para sahabat maupun generasi sesudahnya, dan dipastikan di antara mereka tidak bersepakat dusta. Yang kedua disebut hadis masyhur, adalah hadis yang diriwayatkan oleh dua orang sahabat atau lebih yang tidak mencapai derajat mutawatir. Namun setelah itu tersebar dan diriwayatkan oleh sekian banyak tabi'in sehingga tidak mungkin bersepakat dusta. Ya, di situ ada kalimat tabi'in. Tabi'in maksudnya adalah orang-orang mukmin generasi setelah para sahabat, itu yang disebut tabi'in. Sedangkan selanjutnya hadis ahad adalah hadis yang hanya diriwayatkan oleh satu atau dua orang perawi sehingga tidak mencapai derajat mutawatir. Maka jika dibandingkan derajat hadis yang paling dapat dijadikan pedoman hukum adalah hadis mutawatir, ya, sesuai dengan definisinya, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh banyak perawi, baik dari kalangan sahabat maupun generasi sesudahnya atau tabi'in, dan dipastikan di antara mereka tidak bersepakat dusta. Ditinjau dari segi kualitas perawi, ya, perawi adalah orang yang meriwayatkan hadis. Ya, hadis dari segi perawinya nanti bisa dibedakan, diantaranya adalah hadis sahih, adalah hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang adil, kuat hafalannya, tajam penelitiannya, sanadnya bersambung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak tercela dan tidak bertentangan dengan riwayat orang yang lebih terpercaya. Hadis ini dijadikan sebagai sumber hukum dalam beribadah atau hujjah. Yang kedua yaitu hadis hasan, adalah hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang adil, tetapi kurang kuat hafalannya, sanadnya bersambung,
tidak cacat dan tidak bertentangan sama seperti hadis sahih. Hadis ini dijadikan sebagai landasan mengerjakan amal atau ibadah. Yang ketiga, hadis dhaif, yaitu hadis yang tidak memenuhi kualitas hadis sahih dan hadis hasan. Para ulama mengatakan bahwa hadis ini tidak bisa dijadikan sebagai hujjah, tetapi dapat dijadikan sebagai motivasi dalam beribadah. Yang keempat adalah hadis maudhu, yaitu hadis yang bukan bersumber kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau hadis palsu. Dikatakan hadis padahal sama sekali bukan hadis. Hadis ini jelas tidak dapat dijadikan landasan hukum dan hadis ini tertolak. Maka dari itu sudah barang tentu dalam segi kualitas rawi, hadis sahihlah yang paling dapat dijadikan hujjah. Sementara hadis hasan hanya bisa dijadikan sebagai landasan mengerjakan amal ibadah. Kalau hadis dhaif sebagai motivasi. Namun untuk hadis dhaif tidak boleh digunakan karena secara ringkas hadis ini disebut hadis palsu. Demikian pembahasan tentang hadis, fungsi dan sebagai sumber hukum Islam. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga memberikan manfaat dan barokah untuk kita semuanya. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.